Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada henti-hentinya sampai hari ini. Allah masih berikan kita kehidupan, Allah berikan kita kesehatan, dan Allah berikan kita hidayah yang membuat kita insyaallah masih istiqomah di dalam Islam, di dalam iman, dan berdoa kita semoga kita masih tetap bertahan sampai nanti kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat istiqomah, fokus sekali pada tujuannya, dengan sangat sabar mendakwahkan Islam kepada dunia, dan hasilnya kita nikmati sekarang. Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sesabar itu, tidak setekun itu, saya tidak tahu mungkin kita hari ini tidak bersemangat untuk membangun tempat sebesar ini. Tidak bersemangat juga untuk hadir di sini. Karena itu pantaslah kita berselawat sebanyak mungkin untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam takzim kepada Pak Gisi, Tengku Imam Gampung, Tuhaput, tokoh-tokoh masyarakat di kemukiman Lung Bata, Ketua BKM, Imam Masjid, kemudian guru-guru kami semuanya, pengurus BBC, seluruh jajarannya, pengurus jamaah Jumat Berkah S3, GPS, apapun lah istilahnya, semuanya berada di jalan yang sama. Kita bahu membahu sebenarnya, sedang berusaha sekuat tenaga untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wah, lupa saya sebut tadi, ada Syekh Sudais, Ustaz Zikran, Masya Allah, terlalu pendek tadi dibaca. Saya berharap surat Muhammad tadi selesai, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang beliau baca tadi adalah surat Muhammad. Luar biasa. Beliau memulai tadi dengan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa tsabbit aqdamakum. Itu bunyinya itu sangat berenergi itu. Apa yang beliau baca? Kalau tidak salah itulah ayat pertama yang beliau mulai tadi. Ya Ustaz ya? Itu ayat pertamanya ya, tidak dari ayat 1 tadi ya. Tidak dari ayat 1 ya. Itulah ayat pertamanya tadi ya. Masya Allah. Itu ayat yang pertama tadi, bahwa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu menolong agama Allah, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolong kamu, dan Allah akan meneguhkan posisimu, kedudukan. Itu dalam sekali itu. Gus Dur dulu sempat berucap, Allah tak pantas ditolong. Jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Nanti kalau pulang dulu di kata-kata itu jadi salah pemikirannya. Kata Gus Dur, Allah tak pantas ditolong. Kenapa? Karena Allah memang tak butuh pertolongan kita. Allah bisa sendiri semuanya. Tapi Allah beri kita kesempatan untuk menolong agamanya, supaya kita merasa berharga. Kenapa?
Karena yang kita tolong Allah. Ya. Kalau yang kita tolong orang miskin, yang kita tolong orang lemah, mungkin tidak heboh-heboh sekali. Tapi kalau yang kita tolong, kita cerita sama orang, kita tahu siapa yang tolong Prabowo jadi presiden? Aku. Apa yang kamu tolong? Aku pilih dia. Nah, itu aja. Dan itu menurut dia itu sudah menolong Prabowo, menurut dia. Dan ketika yang pihak yang kita tolong itu hebat, semakin terasa terapresiasi diri kita. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kesempatan untuk berada di barisan penolong agama Allah. Maka Allah sebut tadi, hai orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman yang Allah panggil? Karena kalau yang tidak punya iman nggak mungkin masuk ke dalam barisan ini. Jadi kata Ibnu Mas'ud, salah seorang penafsir Al-Quran di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah baik-baik. Itu berarti kabar, perintah atau larangan yang muncul setelahnya itu istimewa. Itu tidak diberikan untuk semua orang, tapi khususan untuk orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan ini. Jadi Allah tidak memberikan kondisi ini kepada kondisi orang-orang yang umum di pasar sana misalnya, di seluruh dunia, enggak. Allah mengatakan batas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Baru kemudian Allah kabarkan, in tansurullah yansurukum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Watsabbits aqdamakum, dan Allah akan tegakkan, akan kokohkan posisi. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberi kita semangat yang sangat besar untuk berada di barisan yang paling depan untuk menolong agama Allah. Mengeluarkan sedekah untuk membuat masjid ini cepat selesai, itu menolong agama Allah. Ntar lagi nanti setelah sholat ada dompet yang dibuka oleh Ustaz Irwandi. Kalau dompet itu kita isi, itu menolong agama Allah. Ada yang nggak punya duit, yang punya cuma yang lain lagi, dia pakai yang lain lagi, itu menolong agama Allah. Tidak semua harus pakai duit, tapi memang, ya. Tapi bukan berarti yang sudah pakai yang lain nggak boleh pakai duit lagi, boleh, ya. Nanti ada yang misalnya melapor ke Ustaz Irwandi, ya. Saya sudah bersihin toilet tadi, ya. Tapi kalau ada duit tetap masukkan, ya. Tetap masukkan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, wabtaghi fima atakallah, habis-habisanlah kalian berjuang dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Untuk ajaran Allah, untuk memperjuangkan agama Allah ini, untuk menolong Allah dalam bahasa surat Muhammad tadi. Dan salah satunya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah. Salah satunya adalah menyebarkan kalimat-kalimat Allah, menyebarkan agama Allah dimanapun kita berada. Itu adalah bagian dari dakwah, dan itu adalah bagian dari menolong agama Allah. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang dakwah, ternyata urutan dakwah itu adalah yang pertama kita buat untuk diri sendiri, kemudian kita ajak orang lain untuk ikutan setelahnya. Nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya itu, ya bunayya aqimis shalah, kemudian baru wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Lengkap sekali.
3 strategi yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Hai anakku, kata Luqman, dirikan sholat. Kenapa? Itu untuk membuat posisi awalmu kuat. Itu sebabnya sholat itu disebut-sebut dengan qamah, berdiri kokoh. Puasa tidak disebut dengan qamah, tapi sholat disebut dengan qamah. Dan tidak ada ibadah yang kita ulang sangat rutin kecuali sholat. Ntar lagi kita akan bahas apa hubungannya dengan rutinnya ibadah sholat. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Allah suruh kita konsentrasi untuk membangun diri sendiri. Melalui apa? Sholat. Kuatkan koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Ini tujuannya tetap sama. Tujuannya tadi apa? Kita mau berada di barisan untuk menolong agama Allah. Tadi menolong agama Allah tadi yang kita mau bahas pagi ini, karena singkat sekali waktunya, gak cukup waktu untuk kita bahas semuanya. Yang kita mau bahas pagi ini adalah bagaimana semua kita punya potensi untuk masuk dalam ruang dakwah. Mungkin tidak semua orang berpotensi untuk masuk dalam ruang sedekah. Kenapa? Tidak semua orang punya hal untuk disedekahkan. Tapi untuk dakwah, semua orang bisa. Semua orang bisa dakwah. Gak mesti juga harus berdiri di sini. Ya. Karena kalau berdiri di sini sudah harus mulai nanti dengan alhamdulillah, ya kan? Nggak mesti yang seperti itu juga. Dakwah itu terlalu luas kalau kita mau bahasakan. Ya. Semua orang punya potensi ke situ. Maka Luqmanul Hakim kemudian memberitahu anaknya urutan ketika kita ingin berada di posisi dakwah untuk menolong agama Allah. Urutan pertama adalah kuatkan sholat. Kata Luqmanul Hakim tadi, aqimis shalah, itu yang pertama. Baru kemudian masuk ke dalam wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Baru masuk ke dakwahnya. Dakwah itu pada posisi utamanya adalah ini dua. Mengajak orang-orang untuk yang ma'ruf, yang disuruh oleh agama, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melarang mereka dari sesuatu yang mengingkarinya. Itulah dakwah. Tapi yang menarik kemudian, Luqmanul Hakim mengucapkan di bagian akhirnya, wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak. Itu maknanya apa? Maknanya bersabarlah setelah kamu sholat, setelah kamu berdakwah, sabar kemudian karena sesuatu akan menimpa dalam perjalanan. Itu sebabnya banyak orang yang tidak konsisten kemudian dalam perjalanan. Dakwahnya berhenti tiba-tiba. Tapi ini bukan rencana mau bilang tadi yang subuh Jumat berkah karena disebut oleh Ustadz Merul tadi, mana Ustaz Merul? Disebut sama Ustaz Merul tadi, mereka sudah berhenti. Bukan itu maksudnya, ya. Tadi yang belum berhenti tadi S3 sama BBC, ya, yang belum berhenti. Tapi BBC pun akan berhenti bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan akan berhenti. Bukan itu maksudnya. Tapi dalam perjalanan nanti akan ada hal-hal yang menghadang dakwah kita. Allah mengatakan wasbir, bersabarlah. Artinya apa? Tetaplah berada di posisi itu, tetaplah berdakwah alama asabak, apapun yang kemudian menimpamu. Tetap berada dalam jaringan dakwah apapun yang kemudian menimpamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk dalam surat Luqman yang disebutkan oleh Luqman kepada anaknya. Kalau kita lihat dalil-dalil yang lain di dalam Al-Quran, urutannya tetap sama. Surat Al-Asri misalnya, urutannya juga sama. Wal asr, kata Allah, demi masa, innal insana lafi khusr. Defaultnya, kata Allah, terprogramnya, seluruh manusia sebenarnya rugi semua. Rugi itu beda dengan bangkrut. Rugi itu adalah kalau ada kesempatan yang baik, tapi kemudian kita tidak mengambilnya, itu rugi. Tapi kalau bangkrut, pada wijah gadoh, nya bangkrut. Nah, ya. Tapi kalau rugi, pada wijah tetap. Tapi untung nggak ada. Nah, itu rugi. Ya. Kesempatan untuk mengambil untung ada, tapi dia tidak mengambil untungnya, itu rugi. Maka kata Allah, innal insana lafi khusr. Semua kalian rugi, kata Allah. Baru kemudian kata Allah, urutannya tetap sama. Illalladzina amanu. Di dalam amanu itu ada solatnya. Kalau disebut di dalam surah Luqman tadi aqimus salah,
salat tadi, ya. Disuruh dirikan salat. Di surat Al-Anfal kemudian Allah ceritakan dengan sangat lantang bahwa satu simpul penting di dalam iman itu adalah alladzina yuqimunas shalah. Jadi ada salatnya di situ. Jadi intinya amanu wa amilus solihat itu sudah masuk dua-duanya di dalamnya. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menguatkan dalam kesabaran. Tetap sama, dakwah sabar, dakwah sabar. Itu aja, itu aja. Kalau kita lihat dalil yang lain, mirip-mirip juga kejadiannya. Intinya tetap sama. Allah suruh kuatkan pribadi kita dulu, Allah suruh kita belajar dulu, Allah suruh kita berbuat untuk diri sendiri dulu, kemudian Allah suruh kita mulai mendakwahkannya kepada orang lain. Dan di akhir sabar, kata Allah. Di akhir tetap sabar. Arti sabar adalah continue lah kalian melakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata watawasau di dalam surah Al-Asr menunjukkan ada proses resiprokal. Timbal balik kiri kanan. Itu juga menunjukkan bahwa itu dilakukan dengan bergantian peran. Hari ini saya berdiri di depan, besok orang lain lagi yang berdiri di depan dan saya yang mendengarkan. Ya, beda-beda orang, beda-beda yang disampaikan, tapi semua dengan tujuan yang sama. Apa tujuannya? Berada di posisi dakwah untuk menolong agama Allah. Berada di posisi yang sama, semuanya sama. Kata-kata watawasau juga di dalam surat Al-Asr tadi menunjukkan bahwa ada yang menasehati dan ada yang dinasehati. Maka ini menunjukkan tidak semua orang harus bicara pada saat yang sama. Coba bayangkan kalau semua orang mengajak ke jalan Allah, tapi semua orang berbicara, ya. Menyomandung murung mekat, so yang mau beliau. Ya. Kalau semua orang berbicara, siapa yang dengar? Itu sebabnya disebut watawasau, saling, artinya bergantianlah kalian melakukan. Orang-orang seperti kami pun yang sering berada di depan untuk mendakwahkan seperti ini, bukan berarti tak butuh nasihat dari orang-orang. Banyak sekali hal-hal yang masih mungkin diperbaiki dari orang-orang seperti kami ini, dan itu membutuhkan nasihat dari orang-orang lainnya. Ini bukan tentang siapa lebih tinggi ilmunya, tapi ini tentang watawasau, karena kita sama-sama manusia. Ya. Ada saja hal yang sebenarnya bisa kita jadikan poin untuk disampaikan untuk dakwah yang kita sebutkan tadi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya di dalam salah satu ayat juga di dalam surah Al-Imran kata Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah bicara tentang hendaklah ada sebagian saja, enggak semua. Itu sebabnya tadi sebagian itu bisa bergantian orangnya. Ya, hendaklah ada sebagian dari kalian yang selalu mendakwahkan. Kata-kata sebagian ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu menunjukkan bahwa dalam setiap kelompok kita, karena kita punya komunitas, misalnya ada komunitas pemain bola. Di dalam komunitas pemain bola itu Allah bilang, hendaklah ada di antara para pemain bola yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara pemain bola yang mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Hendaklah ada. Dari siapa itu? Dari pemain bola. Kenapa? Karena dakwah terbaik disampaikan oleh orang yang sama frekuensinya. Karena kalau nggak sama frekuensinya, nggak nyambung dia. Nggak satu server, kata anak-anak hari ini. Ada percobaan baik pakai garpu tala dalam fisika. Garpu tala itu ternyata beda ukuran, beda frekuensinya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah pegang garpu tala apa enggak. Jadi garpu tala itu beda ukuran, beda frekuensinya. Dia kalau dipukulin kepada sesuatu, dia akan bunyi, berdengung dia. Lama dengungnya. Yang menarik adalah garpu tala itu, kalau seandainya frekuensinya beda, maka dia tidak akan mampu mempengaruhi garpu tala lainnya. Dicoba
berkali-kali dicoba. Garpu tala yang 400 Hz misalnya. Ya, garpu tala yang frekuensinya 400 Hz. Yang sebelah sini garpu tala 600 Hz. Dipukul yang sebelah sini. Ditaruh mendekatan. Dekat pun ditaruh, yang ini tak mampu menggoyang yang ini. Tak akan membuat yang ini bersuara. Kenapa? Beda frekuensi dia. Tapi ketika ditaruh yang sebelah sini garpu tala 400, yang sebelah sini garpu tala 400, dipukul yang sebelah sini, didekatkan ke yang sebelah sini, maka walaupun nggak dihubungkan dengan tali, kita akan lihat nanti bahwa yang ini lama-kelamaan akan menerima suara ini. Jadi ketika kita pukulan, bunyi. Yang ini pelan-pelan akan bunyi juga, sama suaranya dengan ini. Kok bisa? Frekuensinya sama. Frekuensinya sama. Itulah sistem radio. Radio kita baru menerima siaran tertentu kalau frekuensi yang kita set sama dengan pemancar. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita bisa pahami sebagai pola dakwah, bahwa dakwah terbaik adalah kalau disampaikan oleh orang yang frekuensinya sama. Siapa yang paling baik mendakwahkan pemain bola? Pemain bola. Pemain bola adalah orang terbaik untuk mendakwahkan pemain bola. Cristiano Ronaldo dulu hampir masuk Islam karena ada Mesut Ozil di dalamnya. Mesut Ozil itu kawan dekat Cristiano Ronaldo. Bahkan beberapa pemberitaan menyebutkan Cristiano Ronaldo itu Al-Fatihah kaji tiap hari. Dia sudah bisa hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena Mesut Ozil setiap mau main dia baca Al-Fatihah dulu. Ya, terlepas dari masalah main bolanya, nanti kita bahas di bidang lain itu. Ya. Yang jelas adalah di antara kelompok pemain bola harus ada orang yang wal takum minkum, kata Allah tadi. Hendaklah di antara kalian, kata-kata minkum itu menunjukkan dari kalian. Jadi kalau ada pedagang ikan, hendaklah di antara pedagang ikan itu ada satu orang saja, kata Allah. Ya, satu orang saja yang mengajak kepada kebaikan. Cara mengajaknya dengan cara orang jualan ikan. Ya. Nggak mesti juga tiba-tiba di pasar ikan begitu azan berkumandang tiba-tiba dia sendiri sudah alhamdulillah misalnya kan, nggak mesti gitu. Tapi dia sendiri misalnya langsung pergi untuk ke masjid misalnya. Sederhana saja, dia misalnya bilang kepada kawan-kawannya yang lain, tolong kalian jaga ikanku sebentar, aku mau sholat. Itu sudah dakwah ya. Karena orang lain sudah mulai berpikir, mau dia tinggalkan jualannya untuk menghadap Allah. Ya. Lama-kelamaan itu akan menjadi semangat yang akan ditiru oleh orang-orang lainnya. Itu sebabnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sama frekuensi, maka mudah sekali kita saling mempengaruhi. Sama juga seperti yang disebutkan tadi oleh fisika. Dan itu juga sebenarnya filosofinya, kenapa Nabi yang dikirim kepada kita itu selalu Allah garis bawahi itu. Ya. Selalu Allah garis bawahi. Apa itu? Minhum atau min anfusihim. Berkali-kali itu Allah sebutkan. Ya kan? Bahkan itu sudah ada dalam doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya kan? Ya Allah tolong bangkitkan untuk mereka seorang nabi dari kelompok mereka sendiri. Kenapa? Wal takum minkum. Ya. Disebutkan di dalam ayat yang lain bahwa orang-orang di Mekah itu mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Karena itu mereka sendiri. Untuk apa? Supaya mudah kita komunikasi. Maka tak perlu menunggu orang luar datang. Kita harus mulai dari sekarang. Itu sebabnya saya bilang tadi, dakwah ini adalah bagian untuk menolong agama Allah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan tidak banyak orang yang mengambil bagian. Kita lihat saja kelompok kita kelompok apa. Kelompok kita kelompok mahasiswa. Di antara mahasiswa, ada nggak orang yang sudah mengajak kepada kebenaran? Nggak usah cerita hal-hal yang lain, cerita nggak nyontek saja. Karena mahasiswa susah sekarang, ya. Susah. Saya buat soal sedemikian rupanya, nyontek juga mereka. Ya.
soalnya nanti sama, jawabannya pun sama, dandannya sama. Ya. Susah juga saya menilai, ini jangan-jangan pikirannya sama mereka. Baru sempat kemarin itu nggak nyontek ketika saya buat ikrar. Saya bagikan soal, saya bilang tulis di bagian atas dari lembar jawaban. Kalau nggak ditulis itu saya nggak periksa jawabannya. Apa tulisannya? Demi Allah, bahwa semua jawaban di dalam kertas jawaban ini adalah hasil dari pemikiran saya sendiri. Tidak nyontek dari teman, tidak buka buku catatan, tidak buka internet, tidak buka HP. Allah menyaksikan. Tulis semua ya. Saya bersedia berada di hadapan Allah mempertanggungjawabkan perbuatan saya kalau saya curang. Allah jadi saksi. Teken. Apa kata mereka? Allah. Dan sejak itu betul. Sejak itu saya bagikan kertas, saya pergi, bahkan saya tidak ngawas lagi. Saya ngintip dari jendela. Nggak ada yang nyontek. Diam semua. Yang nggak ngerti lihat ke atas. Mungkin dia bilang sama Allah, aku udah janji pula tadi. Tolonglah kasih jawaban. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang seperti itu pun perlu didakwakan. Jadi bukan cerita tentang sholat saja, bukan cerita tentang puasa saja, bukan cerita tentang menutup aurat saja. Jangan nyontek. Untuk hal yang sesederhana itu pun harus kita dakwakan. Dan mahasiswa itu sulit untuk terlepas dari nyontek tadi. Ketika mahasiswa, bermacam cara saya coba untuk membuat mereka tidak nyontek. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah agama. Apa saya bilang? Nyontek terharam adalah nyontek mata kuliah agama. Kalau nyontek fisika oke lah. Ini nyontek mata kuliah agama. Apa yang kalian nyontek itu? Kayak orang curang juga. Saya pernah dikasih tahu sama orang tentang ngantri untuk ibadah haji. Ada orang yang datang kemudian ke saya, ka telepon nomornya, kajuk peng dikno, nyantunu ke berangkat kah? Ya wajib. Dalam hati saya mau ibadah. Untuk ibadah pun kita curang, itu nggak tahu bilang lagi. Ya. Kalau untuk ibadah pun kita curang, itu nggak tahu lagi. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu pun kita perlu dakwah. Karena kadang-kadang orang nggak sadar bahwa itu adalah bagian dari keharaman. Itu sebabnya saya bilang tadi, posisi untuk berada di jalur dakwah untuk hal-hal yang seperti ini, itu besar sekali. Maka nanti ketika kita mau bertanya sesuatu tentang sesuatu pun, apa yang Allah suruh? Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl misalnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Coba tanya sama orang-orang, kalau terjemahan selalu dituliskan ini, tanya sama orang-orang yang punya ilmunya. Kalau kalian tidak tahu. Tapi kenapa Allah tidak bilang ahlul ilmi? Kenapa Allah bilang ahlul dzikri? Karena ahlul dzikri itu jauh daripada sekedar ahlul ilmi. Ahlul dzikri itu adalah orang yang bukan sekedar berilmu, tapi dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Ya, itu sebabnya Allah menyuruh kita untuk bertanya kalau kita nggak tahu, bukan pada orang yang berilmu, tapi orang yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tanya tentang kimia, tanya sama ahli kimia, tapi cari ahli kimia yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya tentang ikan, tanya sama orang jualan ikan, tapi tak cari jualan ikan yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa mereka itu? Itulah yang disebut dengan wal takum minkum tadi. Hanya sebagian dari kelompok kalian. Mau tanya tentang main bola, tanya sama pemain bola, tapi pemain bola yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi penting karena dimanapun simpul dakwah ini bergerak, bukan simpul ceramah, simpul dakwah. Dakwah itu asal katanya da'a itu artinya mengajak. Sederhananya mengajak, sholat saja itu sudah da'a. Saya pernah di salah satu masjid itu, saya parkir mobil, masjid itu kebetulan di samping kafe, saya parkir mobil di depan kafe itu karena sudah penuh parkiran di dalam masjid. Saya mau ke masjid karena di masjid sudah selesai azan, tinggal menunggu iqamah. Tapi anak-anak di kafe itu masih duduk.
Maka saya langsung melihat ini ada potensinya. Satu kalimat saja. Masalah dia datang atau enggak itu bukan urusan kita. Orang yang menyangka bahwa itu menjadi urusannya justru ditegur oleh Allah. Muhammad SAW ditegur oleh Allah karena mengurus bagian itu. Ya, mau memaksakan diri untuk mengurus bagian itu. Tapi urusan da'a itu urusan kita. Ibrahim alaihissalam ketika disuruh oleh Allah panggil orang-orang untuk naik haji. Ibrahim waktu itu kan juga ngomong sama Allah, "Kibancara, mik dan ya. Mik hana, WA hana udah." Ya. Kayak mana cara saya panggil seluruh dunia ini? Kalau saya naik ke atas bukit pun paling-paling radius 10 meter yang dengar. Kayak mana caranya? Apa kata Allah? Panggil. Nanti aku yang sampaikan ke mereka. Ya. Begitu juga dengan waktu itu saya lihat orang di kafe itu. Saya hanya berdiri di depan kafe itu. Cuma bilang saja, masjid dekat, azan sudah berkumandang, kita sholat dulu, kita duduk lagi di sini. Yuk. Ya. Cuma itu aja. Masjid dekat, azan sudah berkumandang, kita sholat dulu di masjid, kita duduk lagi di kafe setelahnya. Ayo. Ya. Semua mereka pasti bilang, ya Pak. Ya. Saya langsung ikut ke masjid. Saya nggak tahu berapa orang yang ikut dan itu bukan lagi urusan saya. Ya. Tapi kita sudah berada di dalam kelompok orang-orang yang berusaha menolong agama Allah. Itu tujuannya. Jadikan itu tujuan dalam pikiran kita setiap harinya. Semua orang punya potensi yang demikian. Sederhana saja. Kadang hal-hal yang sebenarnya sangat gampang kita lakukan. Saya pernah itu suatu ketika mau jemput anak saya di SD 16 di Darussalam kejadiannya. Mau jemput anak saya di SD, karena anak saya belum keluar, saya di dalam mobil, baca-baca WA di dalam mobil. Tiba-tiba ada mobil di depan, masih ingat saya waktu itu, mobilnya warna putih Suzuki, ya. Berhenti di depan saya, keluar seseorang di dalamnya, hanya untuk naruh sampah di depan SD. Ya, ada plastik sampah di dalam mobil, itu dikeluarkan, ditaruh di pinggir pagar SD itu. Wah, langsung saya tip, ya. Dilihat sama dia, singkat saja, nggak pakai suara pun, ya, pakai tit aja, tit. Nah, dilihat sama dia, kemudian begitu dilihat dari kaca saya bawa, ya, baik menan maksudnya ya. Diambil lagi itu dia bawa masuk ke mobilnya. Itu udah cukup, ya, itu sudah cukup, dan itu bisa dilakukan oleh semua kita. Seperti yang saya bilang tadi, nggak perlu pakai alhamdulillah. Dia pakai alhamdulillah kait dong ya. Jadi nggak perlu pakai yang demikian, dan dakwah itu bisa kita lakukan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana simpul dakwah itu kuat, biasanya disitulah ketaatan juga menguat. Maka dakwah itu harus diulang-ulang. Susah orang diajak memang. Harus diulang-ulang. Tapi yang menarik adalah ketika kita berdakwah, sebenarnya kita tidak fokus kepada orang lain yang pertama, tapi kita fokus kepada diri kita sendiri. Itu sebabnya tadi dibaca oleh Ustaz Zikran tadi, apa tadi? In yang surullah. Mana? Udah lupa saya. Udah bercampur-campur ayatnya. In tansurullah yang surku, ya. Wa tsabbit aqdamakum. Allah akan mengokohkan pendirianmu. Itu bagian akhir itu di mana kerjanya coba? Wa yutsabbit aqdamakum. Karena ternyata dakwah itu ketika kita dakwah, orang pertama yang kita kuatkan dengan bahasa dakwah itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Orang pertama yang kita kuatkan dengan dakwah itu diri kita sendiri. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam neuroscience itu diceritakan bagaimana bahwa kata-kata yang kita keluarkan berulang-ulang itu semangatnya itu akan diaminkan oleh sistem saraf kita. Ada istilahnya neuroplasticity, bahwa saraf kita itu sebenarnya kita pola kembali dengan apa yang kita lakukan dan kita katakan setiap hari. Jadi setiap saat kita lakukan itu berulang-ulang, maka saraf kita nanti akan berusaha untuk membuat jalan yang mudah untuk kita ke arah yang kita ucapkan setiap harinya itu. Itu sebabnya
orang yang sudah terbiasa dengan sesuatu, makin lama dia makin mudah melakukan itu. Ya, pertama semuanya susah, tapi lama-kelamaan makin mudah. Itu sebabnya ketika kita ajak, kita katakan sesuatu dari mulut kita berulang-ulang, tadi inginnya adalah berdakwah. Jadinya apa? Orang pertama yang terpengaruh dengan itu adalah diri kita sendiri. Maka kata-kata yang terbaik yang harus kita ucapkan itu adalah kata-kata yang akan mempengaruhi diri kita sendiri. Disebut di dalam surah Fussilat misalnya. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Ya. Mana lagi kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata yang mengajak orang kepada Allah. Kenapa kata-kata itu menjadi baik? Karena ternyata itu bukan tentang ngajak orang saja. Itu وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. Itu akan membuat kamu lebih kuat daripada sebelumnya. Siapa yang membuat lebih kuat? Kata-katamu sendiri. Dan sistem saraf itu dipelajari hari ini, ternyata itu benar. Apa yang kita katakan setiap hari itu akan diusahakan oleh saraf kita untuk kemudian dibuat jalur khusus untuk membuat itu tidak lagi sulit untuk terjadi. Itu dipelajari di dalam neuroscience. Makanya dulu ada pemain kungfu yang jadi bintang film. Kalau saya lihat dari usia di sini semua tahu siapa dia, Bruce Lee. Semua tahu Bruce Lee ya? Apa kata Bruce Lee? Bruce Lee mengatakan, don't say bad thing to your own body, even just a joke, because your body doesn't know that it is a joke. Udah paham kan? Udah angguk-angguk udah. Nanti apa yang ada terjemah ahli kan? Apa kata Bruce Lee? Don't say bad thing to your own body. Jangan kamu mengatakan yang buruk kepada tubuhmu sendiri. Even just a joke, walaupun cuma main-main. Because your body doesn't know that it is a joke. Karena tubuhmu dia nggak tahu itu cuma main-main. Yang dia tahu itu benar. Ada kita-kita yang hari ini terperangkap dengan kata-kata yang seolah-olah main-main tapi untuk tubuhnya sendiri. Misalnya apa? Alah kamu tuha. Alah kamu urun tuha kaji lagi. Alah kamu urun tuha kaji lagi. Berulang-ulang kita sebut itu, saraf kita berpikir dia berusaha menjadi tua. Maka dia akan membuat jalan khusus untuk membuat kita gampang menua. Makanya mulai hari ini bilang, untuk kami yang cantik-cantik ini beda. Nah, ya. Saraf kita akan nanti bekerja untuk membuat cantik. Ada banyak orang yang bicara kayak gitu. Hai kamu sabi-sabi bangai mah. Kan sering kita dengar kan? Hai kamu sabi-sabi bangai, kaji lagi ya. Singoh ada begalau. Kamu sabi-sabi bangai, kaji lagi ya. Apa yang terjadi? Tubuh kita akan berusaha membuat kita menjadi bangai. Saraf kita akan membuat nanti jalan khusus untuk memudahkan kita menjadi bangai. Itu sebabnya tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Mana lagi kata-kata terbaik selain yang mengajak kepada Allah? Kenapa? Karena saraf kita nanti akan memahami bahwa kita harus ikut ini. Ikut kemana? Ikut ke jalan Allah. Buat jalan yang bagus, yang membuat kita gampang menuju jalan Allah. Itu sebabnya wa yutsabbit aqdamakum. Itu akan membuat kita menjadi gampang terkuatkan posisi kita di jalan Allah. Karena apa? Karena kita tadi berniat menolong agama Allah. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sekali dengan kata-kata yang kita ucapkan. Sebisa mungkin kita niatkan setiap harinya. Kalaupun ada kata yang terucap, maka kata itu harus mengandung dakwah. Kalaupun ada perbuatan yang kita buat, maka perbuatan itu harus ada dakwah. Kalaupun ada pakaian yang kita pakai, pakaian itu harus ada dakwah. Semua yang kita lakukan harus ada dakwahnya. Maka dakwah itu bukan berdiri di atas podium untuk menyampaikan seperti saya sekarang. Ini namanya ceramah. Yang namanya dakwah itu jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Dan hati-hati dengan kata-kata yang kita masukkan walaupun dengan pura-pura, itu akan jadi kemudian. Saya ingin tutup dengan Saya ingin tutup dengan sebuah cerita tentang pemain film juga nih. Ada salah satu film yang kemarin itu sempat viral, The Joker. Yang mainnya adalah Heath Ledger. Heath Ledger itu dinobatkan sebagai pemain The Joker terbaik sepanjang film. Karena The Joker itu sebenarnya banditnya Batman. Jadi film Batman, banditnya Joker. Ya.
Sudah banyak film Batman yang dulu-dulu dibuat-buat, banditnya selalu Joker, pemainnya beda-beda. Tapi The Joker yang diperankan oleh Heath Ledger ini, dianggap sebagai The Joker terbaik sepanjang masa. Dia adalah yang paling baik memerankan kisah The Joker ini. Tapi ternyata kemudian diteliti. Apa yang terjadi? Ini si Joker ini, dalam film Dark Knight tahun 2008, Joker ini berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai pemeran terbaik. Ya, The Joker ini. Tapi kemudian dia mengalami depresi. Dia bahkan meninggal karena overdosis obat-obatan sebelum film itu berhasil diputar untuk pertama sekali. Apa yang terjadi? Kemudian kisah ini diangkat di mana-mana. Yang terjadi ternyata adalah bahwa si Heath Ledger itu tadi, supaya bisa menjadi pemeran terbaik sebagai orang jahat. Karena Joker itu badut. Badut itu sebenarnya menghibur orang. Di satu sisi dia menghibur orang, tapi di sisi lain dia sebenarnya menyimpan sangat kuat kejahatan. Dia ingin memerankan itu sebaik mungkin. Itu sebabnya apa yang terjadi? Dia mengisolasi dirinya di dalam kamar berbulan-bulan. Dia memutuskan hubungan dengan dunia luar untuk membuat dunia luar tidak mempengaruhi karakternya. Karena dia sedang mendidik karakter dia menjadi orang jahat yang munafik luar biasa tadi. Dia didik habis-habisan. Dia baca buku-buku jahat, dia buat pikiran jahat. Semuanya itu dia lakukan berbulan-bulan di dalam kamarnya. Apa yang terjadi? Dia menjelma menjadi orang jahat yang sebenarnya. Karena kita tidak bisa main-main dengan tubuh kita. Jadi banyak orang dekatnya kemudian menyebutnya dia mengalami gangguan psikologis yang sangat berat setelah memainkan film itu. Karena apa? Itu tadi, ya, don't say bad thing, don't do bad thing to your own body. Jangan lakukan sesuatu yang buruk kepada tubuh kita sendiri. Kenapa? Karena tubuh kita doesn't know even it is just a joke. Bahwa itu hanya permainan, itu hanya untuk film, itu hanya untuk peran. Tubuh kita nggak paham itu. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini adalah pembiasaan yang membuat kemudian saraf kita akan membuat kondisi khusus. Dan itu tidak akan membuat kita susah, terganggu psikologisnya. Justru akan membuat kita lebih nyaman berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak diri kita sendiri, semua orang yang hadir pada hari ini untuk meniatkan dan mencari peluang setiap saat di mana dakwahku bisa jalan. Semua kita bisa masuk ke arah itu. Ya, enggak selalu pakai kata-kata, kadang-kadang pakai perbuatan, kadang-kadang pakai tatapan, kadang-kadang pakai isyarat saja. Semua bisa menjadi dakwah yang luar biasa. Dan yang menarik adalah tujuan kita bukan dakwah. Dakwah tadi belum selesai. Tujuan kita adalah wa yutsabbit aqdamakum, supaya Allah kuatkan posisi kita sebagai orang yang beriman. Karena dengan itulah insya Allah kita akan istiqomah dengan iman kita, insya Allah sampai Allah nanti menjemput kita kembali untuk pulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kepanjangan, mohon maaf jika ada kesalahan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.